Bung Beler sidak gas 3 kilo di Jaksel. Kalau ada apa-apa minta dikabarin katanya. Gaya mulele, itu urus dulu warisan bapakmu IKN. Anggarannya udah diblokir semua. Mana investor yang digembar-gemborkan oleh bapakmu itu? Secara nggak langsung, Prabowo ngelempar kotoran nih ke muka Mulyono. Begitu APBN di stop, pembangunan IKN ikut kocar-kacir. Memperjuangkan kepentingan bapakmu saja nggak bisa. Mau sok-sokan mikirin rakyat. Lapor Mas Wapres cuma aksi teatrikal doang. Mending Mas Gibran konsepin project planning gimana caranya IKN gak jadi bangke. Saran gua sih mending bikin wahana paintball aja Mas. Lumayan buat modal Jan Etes jadi kades di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terbongkar dan terungkap tentang kisruh LPG 3 kilo kemarin. Aturan yang dibuat Bahlil itu ternyata atas perintah wakil presiden ya. Dan ini diungkapkan oleh salah satu host Seward ya. Di dalam videonya mengatakan bahwa memang Bahlil keceplosan, wakil presiden memerintahkan Bahlil. Baik ya, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres, dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, bagi saya ini Bahlil ini sangat-sangat keceplosan gitu ya. Dia kayaknya entah sadar atau enggak ketika dia menyatakan bahwa dia diperintah, diberi arahan oleh Pak Wapres katanya, tanpa menyebut nama presiden awalnya, terus kemudian dia lanjutkan kalimatnya, lalu diulangi, ya sudah diperintah sama wakil presiden, oleh presiden gitu ya. Dia coba untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya. Dia nampaknya menyadari bahwa dia nggak boleh tuh bilang seperti itu. Nah, menurut netizen ya, Bahlil ini keceplosan ya. Dari video yang kita simak tadi, pertama dia menyebut wakil presiden, setelah itu langsung dia sebut lagi yaitu presiden ya, dan Fufafa. Nah, kalau kita kaitkan juga video di saat Prabowo dan wakil presiden Fufafa menyalami kabinet ya, cuma Bahlil saja yang mencium tangan Fufafa alias Gibran. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Dari sini kelihatan sekali bahwa begitu tunduknya Bahlil ya terhadap Mulyono ya, walaupun sudah jadi mantan presiden, dan kali ini dia tetap tunduk kepada anaknya yaitu Fufafa. Nah, salah satu netizen di sosial media ya mengungkapkan bakal terjadi kericuhan di dalam kabinet Prabowo yaitu Golkar dengan Gerindra. Apakah ini saling sikut menyikut? Dan ini terbukti ya, di mana kemarin Dasko yaitu ketua DPP Gerindra mengungkapkan pengecer dilarang jual LPG 3 kilo itu bukan kebijakan Prabowo. Jelas sekali Dasko mengungkapkan Prabowo ini tidak mengetahui ya tentang keputusan aturan yang dibuat Bahlil bahwa pengecer dilarang jual LPG 3 kilo. Artinya memang Prabowo tidak pernah menyuruh Bahlil ya untuk melarang pengecer jual LPG 3 kilo. Nah, pada akhirnya pun ya dari kader Golkar yaitu Doli mengatakan tidak ada kebijakan yang tidak diketahui oleh presiden. Jadi dari Golkar saling mengklaim mengatakan bahwa Bahlil ya membuat keputusan tentunya pasti diketahui oleh presiden. Sedangkan Dasko yang merupakan ketua DPP Gerindra, dan kita tahu bahwa Dasko ini orang dekat Prabowo tidak mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Bahlil. Artinya ini sudah terjadi, kabinet Prabowo ini sudah tidak seirama lagi ya. Dan ini juga pernah disampaikan ya oleh Dasko, ada menteri yang kurang seirama dengan Prabowo ya. Artinya memang kabinet Prabowo ini ya, menteri-menterinya tidak sejalan dengan Prabowo, membuat aturan sendiri, membuat kebijakan sendiri anaknya. Jadi seharusnya Prabowo harus mempertimbangkan suara-suara dari rakyat bahwa Bahlil ini layak dicopot dari kabinet. Tidak seirama lagi yaitu Menteri Prabowo di dalam kabinet merah putih juga ya, sempat disinggung oleh John Sitorus di akun X dengan menulis kabinet ricuh Golkar vs Gerindra saling sikut.
Baru 3 bulan, masalah internal kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya. Golkar nggak kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra. Seharusnya kasus LPG 3 kilo sudah selesai begitu perintah ke Bahlil yang diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 kilo dijual ke pengecer. Ternyata masalah tidak selesai di sana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketua Umum Bahlil. Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam sekalipun lawan Prabowo. Marwahnya harus dijaga. Harga diri partai harus diperjuangkan. Entah siapa yang benar, tapi saya juga berkeyakinan jika Bahlil tidak mungkin berani bertindak tanpa izin Prabowo. Tetapi Prabowo tidak mau disalahkan agar citranya tetap positif. Tidak mungkin Gerindra mau disalahkan, padahal itu adalah analisa normatif. Andai benar Bahlil bertindak tanpa sepengetahuan Prabowo, sekali lagi malah semakin mendowngrade leadership Prabowo. Bagaimana bisa Menteri Strategis atau SDM bisa bertindak sendiri? Apakah mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa populer saat ini? Atau jangan-jangan benar Prabowo kehilangan kendali atas anak buahnya sendiri? Ini malah semakin melecehkan harga diri Prabowo sendiri. Ada tetapi tidak ada. Ada atau tidak ya sama saja. Yang jelas ada kekuatan yang lebih besar dari Gerindra sebagai partai penguasa di eksekutif, yaitu Golkar. Maka jabatan SDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tetapi karena telunjuk Bahlil. Lalu beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99% tidak akan berani, karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil. Lo tahu sendiri kan Bahlil mulutnya gimana? Banyak netizen di sosial media ya berspekulasi bahwa kebijakan Bahlil ini bisa saja juga Prabowo tahu, dan kemungkinan juga Prabowo tidak berani memecat ya Bahlil karena rahasia Pilpres Prabowo kemarin ya di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil. Dan orang terdekat Prabowo ya, Dhanil Simajuntak juga men-tweet di akun X-nya, peringatan Bang Dasko kita rasakan memang dan kami alami. Jadi Dasko mengatakan bahwa menteri tak seirama dengan presiden. Jadi ini diamini oleh Dhanil Simajuntak ya. Kita tahu Dhanil ini ya pernah menjadi orang Prabowo, orang terdekat Prabowo atau juru bicara Prabowo. Artinya kader Gerindra, orang-orang Gerindra sendiri ya mengatakan, mengamini apa yang disampaikan oleh Dasko, mengkonfirmasi bahwa benar memang di dalam kabinet Prabowo menteri-menterinya tidak seirama dengan Prabowo. Ini menjadi ancaman bagi Prabowo ke depan. Kita tahu bahwa pemerintah Prabowo ini ada matahari kembar ya. Selain Prabowo ternyata ada Mulyono. Tentu saja Bahlil itu adalah orang Mulyono. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah Rp19.000, lalu dia jual Rp21.000, Rp22.000, dia ambil selisih Rp2.000, Rp1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah, Pak gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang Pak, di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi sup pangkalan gimana tuh Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi sup pangkalan. Itu cuma ganti nama ya, warung aja. Tapi tepat
tidak secara substansi? Warung harus ditertibkan berubah jadi Supangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga satu tabung kita anggap 160.000, dikali aja 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Bang Adian, Ya, maksud Bang. tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan. dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak Nah, ada. ini mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. supaya- Abang, maaf ya. Nah, Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. End user. 10% bisa diecer. Nah, mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan dong. Agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Setuju. Pengoplosnya, nah, Ya. pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal, oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Ayo kita perjelas. Ada dua hal yang pengen gue bahas. Yang pertama, turunnya Pak Prabowo untuk menghentikan peraturan yang sebelumnya udah dibuat oleh Kementerian SDM harusnya dievaluasi, bukan diapresiasi. Kenapa? Karena itu artinya Pak Prabowo mengakui bahwa tidak ada koordinasi dengan kementerian sebelumnya. Tuh gimana ceritanya? Bisa-bisanya presiden kagak tahu ada keputusan itu. Yang kedua, bener-bener bikin gue bingung. Gue gak ngerti kenapa koordinasi ke atasnya berantakan, koordinasi ke bawah pun berantakan. Lu denger berita baru-baru ini? Bu Sri Mulyani kaget harga gas di pasaran 20.000. Maksud gue ini saking mahalnya gas di tempat gue ya, gue berpikiran selama ini bahwa gas 20.000 itu murah. Karena gue biasa nemu gas tuh 22.000, 23, 25. Kalau ibu aja kaget dengar 20.000, bu, saya jadi ngerasa ketipu sama seluruh penjual gas LPG. Maksud gue tanpa mengurangi rasa hormat, ibu kemana aja selama ini? Kalau nggak ada kekacauan ini, ibu selamanya nggak akan tahu kalau gas LPG itu lebih dari 20.000. So guys, gue bukannya membenci pemerintahan Indonesia, tapi ayo, pemerintah harus evaluasi dan pemerintah harus tanggung jawab. Mumpung pemerintahan ini baru seumur jagung, ayo kita bantu sama-sama kawal supaya kedepannya nggak ada lagi keputusan-keputusan yang serampangan dan tanpa pertimbangan kayak gini. Itu juga jadi tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk Indonesia. Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Karena publik tahunya, program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan,
Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya Wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden, itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi, karena kita semua memiliki Wakil Presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan kelangkaan tabung gas yang 3 kg misalnya, tentu kita membutuhkan seorang wakil presiden yang tampil ke muka, menyampaikan pesan-pesan politiknya yang menyentuh dan tentu saja berpihak kepada rakyat. Ketika ada persoalan kisruh terkait dengan pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang yang sampai hari ini kira-kira siapa aktor utamanya yang kemudian bisa dipersalahkan, tentu publik berharap muncul seorang wakil presiden yang sangat energik, sangat muda. Dia menjadi garda terdepan untuk menunjukkan bagaimana persoalan di Kabupaten Tangerang itu sebenarnya adalah persoalan-persoalan sepele. Itulah yang saya kira wajar kalau kemudian di tengah ekspektasi publik, di tengah portofolio politik wakil presiden yang cukup mentereng, dan di tengah kekisruhan yang terjadi, maka sosok yang paling banyak dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia adalah
di mana posisi wakil presiden yang terhormat Mas Gibran saat ini. Ketika rakyat butuh mengeluh, ketika rakyat butuh teman untuk bicara, ketika rakyat butuh pemimpin yang menjadi juru bicara, supaya keinginan-keinginan dan keluh kesah mereka itu diperjuangkan, maka disitulah kemudian seorang wakil presiden mestinya kemudian muncul ke publik sebagai ratu adil, sebagai sinterklas, bagaimana memberikan rasa aman dan rasa kepastian, supaya ke depan di kemudian hari tak ada lagi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menyusahkan rakyat. Ke depan jangan lagi ada cerita, ada problem-problem yang kemudian membuat rakyat itu tidak nyaman hidupnya. Itulah yang saya kira kekisruhan-kekisruhan yang berulang kali terjadi. Tentu posisi wakil presiden pastinya paling banyak ditunggu. Karena posisi wakil presiden tentu bukan hanya sebatas ban serep, bukan hanya sebatas upaya untuk memenangkan pertarungan politik karena memiliki daya ungkit elektabilitas misalnya, tapi posisi wakil presiden itu adalah wakil yang saya kira dalam langkah-langkah politiknya juga menjadi faktor kunci supaya tak ada lagi ceritanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wakil presiden juga bisa mengintervensi. Kalau menteri-menterinya memang tidak becus, kalau menteri-menterinya selalu menimbulkan kegaduhan dan membuat kebijakan politik yang tidak pro rakyat, maka sangat untuk dievaluasi, sangat untuk diberikan masukan supaya jangan ada lagi kekisruhan yang justru akan membuat sengsara. Itu adalah bungkah bagaimana ekspektasi publik pada wakil presiden di Republik Indonesia per hari ini itu sering kali muncul. Ini tentu tidak terlepas karena posisi wakil presiden Republik kita yang terhormat usianya masih muda, sangat energik, pastinya inovatif, anti status quo, dan yang paling penting adalah bagaimana harapannya selalu tampil ke depan sebagai sosok yang selalu bersama dengan rakyat. Bukankah program lapor Mas Wapres itu adalah sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat? Supaya kesulitan, keluh kesah, denyut dari rakyat yang selama ini kesulitan, itu bisa diperjuangkan oleh Mas Wapres kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya kira di situ konteksnya. Salam politik Syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.